Haleluya. Terpujilah Tuhan. Saat yang terindah tentunya saat kita ada bersama-sama di dalam kebersamaan, di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita akan beribadah bersama-sama, kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan masih Tuhan beri buat setiap kami pada siang hari ini. Pada hari ini untuk kami ada berbakti, memuliakan, memuji nama Tuhan. Biar menjadi hari yang terindah buat kami semuanya. Kami bersyukur biarlah pujian, penyembahan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami untuk kami bisa lakukan dan kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara kekasih, yang terindah adalah saat kita ada bersama-sama. Biarlah pujian penyembahan kita mau naikkan dengan sungguh-sungguh. Dia sungguh indah, Dia sungguh indah. Ya sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus,
kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganmu, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku sembah, ku sembah. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Ku sembah Kau. Haleluya. 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 Glory, glory, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sukacita, sukacita kami penuh, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allahku. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus
bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami hendak bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan, mengagungkan nama di atas segala nama, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Allah kita besar. Dia teramat besar buat kehidupan kita. Kuasanya, kasih-Nya buat kita semuanya. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Besarkan Dia, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, kita akan bersuka cita kembali. Mari kita akan bangkit berdiri
sukacita kita penuh, Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi, satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kelak semua bangsa akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya. Siapkan hati. Firman Tuhan itulah yang menjadi suluh penuntun di dalam setiap langkah-langkah kita. Jiwaku Tuhan terbuka untuk-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu terbuka untuk kami semuanya. Mampukan kami, kuasai kami senantiasa. Haleluya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara.
singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian, penyembahan, semua telah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya itu boleh menyukakan hati Tuhan, hadirat Tuhan turun atas setiap kami ibadah raya kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kalau sebentar firman-Mu akan ditaburkan buat setiap kami. Kami percaya firman-Mu itulah menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kami boleh melangkah hari ke sehari. Hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menyampaikan berkat akan firman Tuhan, urapan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan bekerja sepenuhnya atas Bapak Gembala kami, sehingga apa yang ditabur itu adalah isi hati Tuhan sendiri. Terpujilah Tuhan, kamu siap untuk mendengar, tentunya kamu belajar dan belajar lagi untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi Anda semuanya yang mengikuti ibadah online saat ini, baik dari anggota jemaat yang saya gembalakan, yaitu GPDI Citra Raya Surabaya, ataupun dari gereja manapun juga dan dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Yahya Rohmanu akan menyampaikan firman Tuhan saat ini dengan tema hidup dalam sukacita. Saudara-saudara, khotbah ini berangkat dari ayat yang tertulis di dalam surat Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Salah satu suasana dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu adalah sukacita. Dan Allah berkehendak agar suasana sukacita itu juga ada di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, di atas muka bumi ini. Nah, firman Tuhan pada saat ini judulnya adalah hidup dalam sukacita. Saudara-saudara sekalian, apabila kita belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan sukacita itu adalah keadaan girang atau senang, suasana bergirang atau hati yang girang. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunani, sebagaimana yang dipakai untuk menulis perjanjian baru, saudara, sukacita ditulis dengan istilah kara. Kara itu asalnya adalah dari kata karis
yang artinya adalah rahmat. Rahmat atau anugerah atau kasih karunia. Jadi sukacita itu adalah kasih karunia Allah, anugerah atau sukacita yang dari Allah. Nah, saudara-saudara, jadi aslinya sukacita itu adalah ciptaan Allah. Dunia ini berusaha menciptakan sukacita, tetapi itu hanya sementara dan hanya palsu saja. Sedang sukacita yang sebenarnya adalah dianugerahkan oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, sukacita itu ada di dalam sorga. Seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, saudara-saudara, konteks daripada ayat ini adalah bagaimana murid-murid Tuhan Yesus diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kemudian dalam pemberitaan Injil yang mereka lakukan, mengalami banyak sekali mujizat. Setan-setan tunduk kepada mereka, lari tunggang langgang, penyakit-penyakit hilang, dan sakit-sakit menjadi sembuh. Jadi ketika mereka kembali dari tugasnya, mereka bersukacita. Tetapi Tuhan Yesus menasihatkan pada mereka agar supaya bersukacitalah. Bukan karena roh-roh jahat itu tunduk kepada kalian, tetapi oleh karena nama kalian sudah terdaftar di dalam sorga. Jadi sukacita yang sesungguhnya yang memperkenankan hati Allah adalah apabila setiap orang itu memahami kalau nama mereka sudah tertulis di dalam sorga. Jadi saudara-saudara, ibaratnya anak-anak sekolah, maka pendaftaran mereka telah diterima, namanya sudah ditulis. Anak-anak yang mengikuti ujian dan namanya telah didaftar sebagai peserta yang lulus. Jadi seperti itulah orang-orang yang memahami, menyadari bahwa namanya sudah tertulis di dalam sorga, mereka layak untuk mengalami sukacita yang daripada Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, berikutnya lagi dalam Injil Lukas pasal 24, di sana ditulis demikian, ayatnya yang ke-32. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Murid-murid Tuhan pasca kebangkitan Kristus dari antara orang mati, 40 hari kemudian sesudah kejadian tersebut, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke langit, naik ke dalam sorga. Mereka pulang dengan hati yang sangat bersukacita. Mereka telah mengalami, telah menyaksikan kemenangan Tuhan, dan mereka percaya dengan sepenuh hati. Jadi sukacita yang sebenarnya itu, saudara-saudara, diperoleh ketika setiap orang mengalami kepercayaan kepada
Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya lagi saudara-saudara, sukacita yang sebenarnya itu adalah oleh karena kepastian keselamatan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ungkapan firman Tuhan ini disampaikan oleh Raja Daud ketika dia telah mengalami keadaan berdosa, yaitu dia telah membunuh Uria, seorang tentara Israel, dan mengambil istrinya sebagai istri raja. Nah, saudara-saudara, dengan kata lain dia telah merebut istri orang, dan dia diperingatkan oleh Nabi Nathan. Dia sadar akan kesalahannya. Dia merasa sangat berdosa kepada Allah, dan kemudian dia berdoa karena sukacitanya hilang. Jadi orang yang berdosa itu sukacitanya hilang. Tapi dia memohon kepada Allah, bangkitkanlah kembali sukacita karena keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku itu. Jadi saudara-saudara, orang yang mengalami keselamatan itu orang yang mengalami sukacita. Jadi sukacita itu disebabkan karena kepastian keselamatan. Berbahagialah kita orang Kristen, oleh karena kita mengalami jaminan keselamatan dari Tuhan. Kita mengalami kepastian keselamatan dari Tuhan. Sewaktu-waktu apabila kita meninggal dunia, sewaktu-waktu bila mana Tuhan memutuskan untuk menutup usia kita, maka kita tidak kemana-mana, melainkan kita masuk ke dalam sorga. Ini adalah jaminan yang diberikan oleh Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan jaminan keselamatan ini mendatangkan sukacita yang sejati. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, berikutnya lagi, saudara-saudara, kita telah melihat hal ini, dan hendaknya sukacita ini saudara-saudara kita pakai untuk melayani Tuhan. Apabila kita anak-anak Tuhan, kita mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, haruslah kita manfaatkan sukacita itu menjadi suasana di dalam pelayanan kita. Anak-anak Tuhan yang pergi ke gereja untuk beribadah, sebagian orang menganggap itu sudah merupakan pelayanan. Saya setuju dengan pendapat itu. Melayani Tuhan, pergi ke gereja, bukan hanya orang yang berkhotbah di mimbar atau yang memimpin puji-pujian, tetapi orang-orang yang hadir di ruang ibadah itu pun sudah melayani Tuhan. Dan hendaknya sukacita yang dari Allah itu diterapkan di dalam pelayanan, diterapkan dalam ibadah. Demikian juga dengan aktivitas sehari-hari. Hendaknya suasana sukacita yang dianugerahkan oleh Allah itu kita kenakan, kita pakai saudara-saudara.
Jadi hidup kita dalam berbagai aktivitas kita, saudara-saudara, itu selalu diwarnai dengan sukacita yang dari Allah. Saudara-saudara, jadi apakah dalam hidup sehari-hari itu ada keberuntungan, apakah ada kerugian? Sukacita itu jangan sampai hilang. Kalau mengalami kesusahan, jangan berlarut-larut. Oleh karena kita telah memiliki sukacita yang sejati yang dari Allah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi harus dikenakan dalam pergaulan sehari-hari dengan orang lain. Maka dengan begitu hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia ini, bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan mereka akan melihat dan mereka akan memberi komentar. Jadi orang Kristen itu rupanya selalu bersukacita. Walaupun ada air mata yang harus diteteskan, tetapi sukacita itu tidak hilang. Karena apa? Sukacita itu adalah murni, itu adalah sejati, itu adalah asli, yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, sukacita yang dari Allah itu, saudara-saudara, suatu ketika nanti apabila Tuhan Yesus datang yang kedua kali, akan menjadi suatu nikmat yang terakhir. Coba kita baca di dalam Injil Matius, saudara-saudara, pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasal 25 dan ayatnya yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, dalam sukacita Tuhanmu." Saudara-saudara, setiap orang Kristen di kemudian hari, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, akan menerima pahala sesuai dengan pengabdian mereka kepada Allah. Jadi itu merupakan bagian daripada berkat Allah yang terakhir sekali, yaitu sukacita yang tidak terkatakan itu. Saudara-saudara, itu adalah pahala, itu adalah hadiah yang menyusul di kemudian setelah berbagai macam pahala kita terima dari Allah. Memang saudara-saudara, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya, seperti yang tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, saudara-saudara, jadi pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali kelak, saudara-saudara, itu kita akan dianugerahi dengan sukacita yang besar sekali.
Terutama apabila kita rela menderita dalam pengabdian kita kepada Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah sukacita yang sebenarnya. Di dalam ayat lain 1 Petrus pasal 1 ayat 8 disebut sebagai sukacita yang mulia. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepadanya. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu gembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sukacita yang dari Allah, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu adalah sukacita yang sebenarnya, dan dalam ayat ini disebut sebagai sukacita yang mulia. Itu tentu berbeda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Orang pikir kalau memiliki harta kekayaan yang banyak bisa bersukacita. Tetapi sesungguhnya itu adalah sukacita yang semu belaka. Orang berpikir kalau bisa menduduki suatu kedudukan yang tinggi, maka mereka bisa bersukacita. Tetapi sesungguhnya sukacita itu hanya palsu saja, saudara. Itu hanya sementara saja. Orang berpikir kalau bisa berpenampilan yang trendy, bisa bersukacita. Saudara-saudara, sebenarnya semuanya itu tidak dilarang. Tetapi saudara-saudara, kita harus memahami bahwa sukacita yang sebenarnya adalah sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Itulah yang menjadi milik kita, yang dianugerahkan oleh Allah bagi kita anak-anaknya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya. Salam damai sejahtera dan salam pengabdian. Puji Tuhan, kita telah dapatkan berkat firman Tuhan, hidup penuh dalam sukacita. Sukacita itu harus ada di dalam kehidupan kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gembala, dan sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus lupakan daku, ku dijadikan
baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon agar kiranya ibadah online yang telah kami bersama-sama selenggarakan saat ini bisa menjadi persembahan yang memperkenankan hati-Mu ya Bapa. Karena tidak ada lain yang patut kami sembah, kami muliakan kecuali Di-Kau saja. Ya Tuhan, doa permohonan kami juga supaya para peserta ibadah online diberkati oleh Allah. Bapa di sorga, kami memohon supaya yang sakit disembuhkan, supaya yang dalam pencobaan diberi ketabahan dan kemenangan, yang susah dihiburkan, yang lemah diberi kekuatan, yang memohon permintaan-permintaan tertentu dikabulkan oleh Allah. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Demikianlah doa kami. Ya Bapa, curahkanlah damai sejahtera Bapa bagi semuanya. Juga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan penghentaran kuasa Roh Kudus mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya semuanya diberkati oleh Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.